Halo sahabat fisika, pagi ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang dapat merambat, tidak membutuhkan medium, dan dapat melalui ruang vakum. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari dua medan gelombang, yaitu medan listrik dan medan magnet. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi frekuensinya. Gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik telah dibuat atau terdeteksi dalam interval yang lebar yang biasanya dinamakan spektrum gelombang. Nah, ini contoh gambar tentang gelombang elektromagnetik. Lalu sekarang kita akan membahas tentang sinar gamma. Radiasi gamma merupakan foton energi yang dipancarkan dari inti yang tidak stabil. Radiasi gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh kita. Sinar gamma diproduksi oleh 4 reaksi nuklir yang berbeda, yaitu fusi, fisi, peluruan alfa, dan peluruan. Manfaat sinar gamma menjadi salah satu pembedahan para saraf otak, tumor otak. Kenapa? Karena tingkat keberhasilannya tinggi, tidak dibutuhkan sayatan, dan yang terakhir yaitu proses pemulihannya lebih cepat.
Resiko terpapar sinar gamma. Yang pertama yaitu sakit kepala. Yang kedua, mati rasa. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, penglihatan kabur, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang. Misal saat kita patah tulang, kita ingin mengetahui patahnya di mana, atau habis jatuh kita ingin mengetahui patah atau tidak, kita dapat menggunakan sinar X untuk melihat bagian dalam tulang kita. Sinar X mempunyai daya tembus yang kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Manfaat sinar X yaitu: yang pertama, memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Yang kedua, memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan sebagainya. Yang ketiga itu dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Bahaya pemanfaatan sinar X. Yang pertama yaitu paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Kedua, efek jangka pendek, perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Yang ketiga yaitu efek jangka panjang, mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Yang keempat, dapat melemahkan tulang. Dan yang kelima yaitu infertilitas dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas sinar yang ketiga, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi 1015 Hz hingga 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 sampai 8 meter, 10-7 meter. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi.
lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer yang berfungsi menyerap sinar itu. Namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar ultraviolet dengan jelas. Tetapi sinar ini tidak dapat dilihat dengan mata kita secara telanjang. Jenis-jenis sinar ultraviolet UVA, UVB, dan UVC. Manfaat sinar UV atau ultraviolet bagi kesehatan yaitu meningkatkan produksi vitamin D dan lain-lain. Bahaya sinar UV bagi kesehatan. Sekarang kita akan membahas tentang cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Penemuan Newton yang mengatakan bahwa sinar hari dapat dipisahkan menjadi komponen kromatis terpisah melalui pembiasan kaca prisma. Penemuan ini yang bikin fotografer masa kini ngasih efek-efek pelangi ke muka orang. Penggunaan cahaya lainnya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sekarang yang keempat yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 104 cm sampai 101 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu. Manfaat sinar inframerah di kehidupan kita: remote TV, transfer data, fotografi, pemetaan sumber daya alam, teleskop night vision, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan membahas tentang gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Contoh gelombang mikro, yaitu dapat digunakan dalam microwave atau oven, dan pada pesawat radar. Sekarang kita akan membahas tentang gelombang radio. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Gelombang ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Contoh dari gelombang radio yaitu dipakai oleh stasiun TV dan radio untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu digunakan oleh radar dan untuk pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Sekian pembahasan tentang gelombang